Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Ada informasi baru bahwa terkait dengan perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Ada kabar bahwa Baim Wong sengaja menghembuskan informasi tentang adanya perselingkuhan hanya semata-mata untuk mendapatkan hak asuh anak. Benarkah demikian? Ini kalau benar gile betul nih, gile pokoknya. Ya, rela membuat informasi tentang adanya perselingkuhan hanya gara-gara hak asuh anak. Supaya tidak mengundang fitnah teman-teman, saya akan bacakan untuk Anda langsung dari sumbernya. No skip, no edit. Tidak ada edit, langsung saja terus ya. Dari FIFA.co.id hari ini teman-teman. Memang beritanya nggak pernah hilang ya. Baim Wong sengaja tuduh Paula Verhoeven selingkuh agar dapat hak asuh anak. Berat ini. Kita baca ya. Perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven mendapatkan perhatian tinggi dari publik. Apalagi sejak Baim Wong membeberkan bahwa ia telah mendapati sang istri berselingkuh dengan pria lain. Bukti dugaan perselingkuhan itu kabarnya juga telah diajukan ke pengadilan. Tetapi seorang peramal menerawang hal yang berbeda dari kasus Baim Wong dan Paula Verhoeven ini. Menurut ramalan dari Bunda Nadira, Paula Verhoeven sama sekali tidak pernah mendua dari suaminya. Dari awal Bunda terawang dan sampai sekarang tetap sama. Kalau Paula tidak selingkuh dan bukti-bukti yang ada itu hanya fitnah. Bunyi ramalan dari Bunda Nadira mengutip unggahan Instagram Lambe Danu. Sebelumnya sempat viral rekaman suara yang berisi percakapan antara Paula Verhoeven dengan Baim Wong. Di situ terdengar suara lirih. Paula Verhoeven meminta maaf pada sang suami. Menurut peramal itu rekaman suara tersebut bukan membahas soal perselingkuhan. Tetapi Paula Verhoeven meminta maaf karena tidak izin pergi umroh kepada Baim Wong. Rekaman suara Paula minta maaf bukan karena selingkuh, tapi karena umroh nggak izin langsung ke Baim Wong. Padahal Paula niat umroh untuk minta doa petunjuk agar bisa memperbaiki rumah tangganya. Lanjut, soal bukti transfer yang diduga ditujukan oleh Paula Verhoeven kepada laki-laki simpanannya. Hal itu diduga adalah proses jual beli sebuah barang yang jelas bentuknya bukan semata-mata Paula Verhoeven mengirimkan uang pada pria itu. Wah, ini makin ramai ini ya. Ini sesuai dengan dugaan saya semula. Tapi kan saya bukan peramal ya teman-teman ya. Ada juga sejumlah foto yang menunjukkan kedekatan Paula Verhoeven dengan pria yang dituding sebagai selingkuhannya. Peramal yang memiliki akun Bunda Nadira 2022 itu mengatakan bahwa foto yang tersebar sengaja dipotong. Padahal ada banyak orang di sekeliling mereka berdua itu foto aslinya. Aduh, bisa aja dia. Berdasarkan hasil penerawangannya, Baim Wong diduga sengaja membeberkan dugaan perselingkuhan agar mudah mendapatkan hak asuh anak setelah cerai dari Paula Verhoeven.
Mbak Imbong juga disebut selalu punya pikiran negatif pada istrinya tersebut, sehingga mudah percaya dengan hal-hal yang belum terbukti secara jelas. Mbak Im ingin Paula terbukti selingkuh supaya dapat hak asuh anak. Ini pun bukan karena Mbak Im sayang sama anaknya, tapi niatnya ingin membuat Paula sengsara karena jauh dari anaknya. Yang ini nih. Yang ini nih. Saya bacakan lagi ya. Mbak Im ingin Paula terbukti selingkuh supaya dapat hak asuh anak. Ini pun bukan karena Mbak Im sayang sama anak, tapi niatnya ingin membuat Paula sengsara karena jauh dari anak. Intinya ingin menang dan buat Paula kalah atau sengsara. Dari dulu Mbak Im selalu punya pikiran negatif dan curiga terus-terusan. Sampai akhirnya ada satu orang jahat yang ngasih kabar fitnah kalau Paula sepertinya selingkuh, dan Mbak Imbong percaya itu. Gila. Ini dugaan saya juga sama. Aduh, gila. Ya. Saya juga dari awal sudah mengatakan ya, tapi saya kan saya pakai logika aja. Kenapa dituduh istrinya selingkuh? Tujuannya adalah hak asuh anak dan juga harta. Mengenai harta kita bahas setelah ini ya. Harta. Ya kan? Nah, perselingkuhan itu sebenarnya tidak ada. Dan saya juga sudah sampaikan bahwa itu tidak ada. Tapi ya sekali lagi, saya bukan peramal. Saya menggunakan akal dan logika untuk analisa ini ya. Saya ingin kalau peramal kan sah-sah saja kan, sesuai dengan ini kan. Tapi kok bisa sama ya dengan saya ya. Saya juga menduga bahwa berita ini dihembuskan ini agar salah satunya adalah hak asuh anak. Tapi begini, mengenai hak asuh anak ya. Ya mudah-mudahan Mbak Imbong juga mendengar, hakim juga mendengar, pengacara-pengacaranya juga mendengar, Paula juga mendengarkan ini. Begini teman-teman. Hak asuh anak ketika bercerai, anak itu belum usia 12 tahun, itu anak pasti jatuh ke ibunya. Seringkali ya kita sampaikan ini. Belum berusia 12 tahun, anak jatuh ke ibunya. Apalagi ini balita di bawah 5 tahun, udah pasti jatuh ke ibunya. Hak asuhnya itu ke ibunya. Akan ke bapaknya jika, gitu ya, akan ke bapaknya jika satu, ibunya berperilaku buruk. Kita lihat Paula Verhoeven berperilaku buruk? Jelas tidak. Makanya digembar-gemborkan ini mengenai perselingkuhan, supaya ini jadinya perilaku buruk. Yang kedua, sang ibu sedang berhadapan dengan persoalan hukum yang berat. Ya, mungkin pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Menghadapi persoalan hukum atau sedang berada di dalam penjara karena masalah hukum. Kita lihat lagi Paula Verhoeven. Jelas tidak. Paula Verhoeven tidak sedang menghadapi persoalan hukum. Yang dihadapi hanyalah suaminya sendiri. Ya, oke. Yang berikutnya, terkait dengan ketidakmampuan menjamin, ya, seorang ibu tidak mampu menjamin anaknya. Menjamin apa? Menjamin kesehatan, tempat tinggal, ya, pendidikan, ya kan, dan lain-lain. Kalau ibunya tidak mampu menjamin itu, barulah hak asuh anak diberikan kepada bapaknya. Sekarang kita melihat lagi,
Apakah Paula? Saya yakin Paula memiliki ekonomi yang lebih baik. Jelas tidak. Jadi hak asuh anak terkait dengan ini akan jatuh kepada ibunya, kecuali ada hal-hal yang lain di luar dugaan. Yang kita bicarakan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan sesuai dengan gitu ya. Oke. Kita nggak skip ya, kita nggak edit enggak. Kita langsung saja ke salah satu sumber mengenai harta ya, mengenai harta Paula Verhoeven. Ya, sudah kita jelaskan tadi ya bahwa hak asuh anak ini di season pertama, hak asuh anak pasti jatuh pada ibunya. Lalu bagaimana ketika Paula Verhoeven bercerai dan dari manakah sumber uangnya? Wah, ini menarik ini. Menarik ini. Sumber uang Paula Verhoeven banyak. Dari mana-mana. Ya kan? Paula Verhoeven bebas mencari sumber uang. Bisa saja dari latar belakang dia, yaitu seorang model. Oke, langsung saja ke sumbernya. Dari mana nih ya? Dari okezone.com. Ini ya. 7 sumber kekayaan Paula Verhoeven jika bercerai dari Baim Wong. Semuanya diperoleh dari karakter dari Paula Verhoeven, bukan dari orang lain. Kita baca yuk. Jakarta, Paula Verhoeven seorang model ternama Indonesia belakangan menjadi sorotan terkait isu rumah tangganya dengan Baim Wong. Pernikahan yang telah dibina selama 6 tahun diketahui telah bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Baim Wong sejak tanggal 8 Oktober 2024. Dengan alasan perselingkuhan. Kini orang tua dari Keanu dan Kenzo itu tengah menjalani sidang cerai lanjutan yang digelar pada hari Rabu 20 November 2024 lalu. Ini jika ya teman-teman ya. Jika perceraian benar terjadi, muncul pertanyaan mengenai sumber kekayaan yang dimiliki Paula. Sebagai public figure dengan karir gemilang di dunia modeling dan sebagai usaha yang dijalani, Paula diketahui telah membangun fondasi keuangan yang kokoh. Bahkan sebelum menikah, berikut rincian sumber kekayaan Paula Verhoeven. 1. Model. Paula Verhoeven telah memulai karirnya sebagai model sejak usia 14 tahun. Sehingga pengalamannya cukup kaya di dunia fashion. Walaupun sempat berhenti sejenak untuk fokus pada kehamilan dan mengasuh anak, ia kembali berkarir sebagai model dan bekerja sama dengan berbagai merek terkenal. Ia kerap tampil di berbagai peragaan busana, baik di tingkat nasional maupun internasional. Maka tak heran jika wajah Paula sering muncul di berbagai majalah, billboard, hingga iklan untuk merek-merek ternama. Nah, ini sumber uangnya di sini juga, ya teman-teman ya. Sumber uang Paula itu di sini bahkan lebih besar, lebih menjanjikan ketimbang, ya maksudnya, ya begitulah, ya kan? 2. Tadi model, sekarang sekolah model. Bersama sejumlah rekan sesama supermodel Indonesia seperti Dominic Diose, Kelly Tandiono, dan Laura Mulyadi, Paula mendirikan Supermodel Project. Supermodel Project merupakan sebuah sekolah model yang menawarkan pelatihan dan bimbingan
bagi para calon model. Sekolah model ini telah menjalin kemitraan dengan Gym Performing Academy yang tentu menawarkan peluang menjanjikan bagi para model pemula. Inisiatif ini pun menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan dari kreativitas Paula Verhoeven. Nah, sekolah model. Paula jadi itu. Paula sebagai supermodel pasti kan akan memberikan ilmu-ilmu dan pengetahuannya kepada murid-muridnya. Jelas itu juga akan menghasilkan sumber keuangan. Gak ada matinya. Ya. Tenang saja Mbak Paula. 3. Dari model, sekolah model, sekarang endorsement. Sebagai public figure dengan 6,9 juta pengikut di Instagram, Paula menjadi incaran banyak brand dalam memasarkan produk mereka. Endorsement pun beragam, mulai dari produk kecantikan dan fashion hingga perlengkapan anak-anak. Ini juga sumber keuangan, teman-teman. Ya. Paula tinggal mengklik tanda tangan, beres, uang jalan. Ya enggak? Enggak repot. Enggak toksik. Yang keempat. Program televisi. Paula juga aktif terlibat sebagai pembawa acara di berbagai program televisi. Ia pernah membawakan acara seperti Ibu Pintar dan Keluarga Bosku. Dan kini sibuk menjadi host dalam program Sahabat Cantik di salah satu stasiun televisi. Ini juga sumber mata pencaharian. Tinggal dikelola, tinggal di-manage. Ya kan? Banyak sumbernya. 5. YouTuber. Selama menikah, Paula Verhoeven bersama Baim telah mengelola channel YouTube Baim Paula yang memiliki jumlah subscriber mencapai 21,3 juta. Melalui platform ini, mereka menjadi salah satu YouTuber paling populer di Indonesia dan meraih pendapatan signifikan dari iklan maupun sponsor. Selain itu, Paula juga mengelola channel YouTube khusus untuk putranya, Kiano Lalala, yang telah berjalan selama 4 tahun dan kini memiliki 322.000 subscriber. Banyak sekali subscribernya. Kalau saya mah mengalir aja. Ya, mengalir saja. Itu juga sumber keuangan bagi Paula karena sudah besar. Kalau saya mah biasa aja lah dijalani. 6. Bisnis kuliner dan fashion. Selain dari dunia hiburan, Paula Verhoeven juga menjalankan sejumlah bisnis di sektor kuliner dan fashion. Di antaranya ada bisnis ayam gebuk Bapau, Donating, Sajojo, Hap, Papuan Cendol, dan Bapau Kiano. Di bidang fashion, Paula juga mendirikan bisnis busana muslim. Tinggal dikembangkan menjadi sumber uang. Tidak repot lagi kan. 7. Bisnis properti. Terbaru, Paula juga terjun ke dunia bisnis properti bersama Baim Bong. Bersama Baim Bong, ia berinvestasi dalam berbagai aset, termasuk rumah mewah dan lahan. Nah, kalau banyak tanah, lahan, kemudian dibagi dalam harta gono gini, adil dan merata. Paula juga bisa melanjutkan bisnis ini. Bisnis investasi di bidang properti. Dan ini jelas akan menghasilkan uang. Jadi, seperti yang saya katakan di depan bahwa ketika Paula Verhoeven bercerai dengan Baim Bong, Paula kagak ada matinya. Ya, dia tetap bisa menghasilkan sumber-sumber uang. Gitu. Ya. Oke ya. Jadi 2 ini tadi ya. Kita bahas mengenai yang kedua ini, yaitu terkait dengan harta monogini.
Sekarang ini Paula Verhoeven dan Mbak Imbong sudah menikah 6 tahun. Selama menikah jelas hartanya makin bertambah, karirnya makin naik, harta makin bertambah. Ketika memutuskan untuk bercerai, jelas pertambahan nilai dari harta kekayaan kedua ini, harta kekayaan Mbak Imbong dan Paula ini jelas wajib, jelas harus dibagi dua. Katakanlah ada 10 triliun, berarti Paula Verhoeven mendapatkan 5 triliun, Mbak Im 5 triliun. Tidak bisa Mbak Im 7 triliun, Paula 3 triliun, nggak bisa. Harus merata, harus rata, harus dibagi rata. Ada rumah berapa nilainya, dibagi dua lagi. Jelas ya, sumber-sumber keuangan Paula Verhoeven akan terus mengalir. Tidak perlu lagi susah-susah minta uang untuk facial ya, untuk potong rambut, untuk skincare kan, tidak perlu, karena Paula Verhoeven sudah punya pemasukan sendiri. Bahkan bisa katakan bahkan akan lebih banyak dari sebelumnya, ya kan? Apalagi Paula Verhoeven sudah banyak mengenal teman-teman ya. Saya rasa dia tidak akan kelaparan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada penyesalan terkait dengan perceraian dengan Mbak Im Wong. Ini yang bisa saya sampaikan, bahwa Paula Verhoeven tetap harus kuat, semangat, dan kami terus memberikan support kepada Paula Verhoeven. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.